Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece chapter 993 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Cerita dibuka dengan menampilkan keadaan ibu kota bunga yang sangat meriah karena ada pesta besar. Dalam cerita, hari ini adalah hari bahagia bagi para warga karena festival api sedang berlangsung sehingga mereka semua bisa menari, bernyanyi, dan minum sampai puas. Saat festival api, para warga juga merasa senang karena Shogun Kurozumi Orochi sedang tidak ada di ibu kota bunga. Orochi harus pergi ke Pulau Onigashima untuk mengikuti pesta yang sedang diadakan oleh Kaido. Ibu kota bunga tanpa Orochi membuat para warga senang karena mereka semua sangat membenci Orochi. Warga takut kepada Orochi karena di belakangnya ada Kaido. Para warga sebenarnya sangat mengidolakan Kozuki Oden, terbukti dari perkataan mereka dan juga dari balon udara yang menyerupai Oden. Mereka pun menunggu para samurai pengikut Oden untuk menyelamatkan Wano Kuni dari kejahatan Orochi dan Kaido. Di sana ada warga yang berkata, di Onigashima Orochi ditebas oleh Kaido dan seisi pulau pun ricuh. Lalu dibalas oleh temannya, bagus, menggilalah, hari ini kita bisa bermimpi semau kita. Sebenarnya mereka belum tahu bahwa Orochi sudah mati. Mereka mengatakan hal itu hanya sekadar bergurau saja. Tapi nyatanya Orochi memang benar-benar ditebas oleh Kaido dan seisi pulau pun ricuh. Jadi bisa dibilang pada festival api ini doa para warga Wano benar-benar terkabul. Meski begitu, para warga ibu kota bunga tetap masih dalam bahaya karena walau tanpa Orochi, Kaido masih berkuasa. Kaido bahkan berniat menghapus Wano Kuni dengan mengganti negeri tersebut menjadi Onigashima baru, tempat di mana para bajak laut kuat akan berkumpul. Jadi, satu-satunya cara agar penderitaan warga Wano Kuni berakhir adalah dengan menumbangkan Kaido. Luffy dan para sekutu harus berjuang sekuat tenaga agar bisa memenangkan pertempuran tersebut. Dari ibu kota bunga yang meriah karena pesta, kita beralih ke Pulau Onigashima yang meriah karena perang. Diperlihatkan para samurai yang terkena tembakan dari Queen berada dalam kondisi yang mengenaskan, karena tubuh mereka perlahan diselimuti oleh es dan berubah menjadi monster. Seperti yang telah diduga sebelumnya, peluru yang Queen gunakan bukan peluru biasa. Peluru itu bernama peluru Excite Iblis S. Sebagai salah satu komandan bencana, kemampuan Queen bukan hanya buah iblis dan haki saja. Dia juga ahli dalam merancang senjata berbahaya yang bisa menyebabkan orang lain terkena penyakit, terserang virus, bahkan berubah menjadi monster. Tak heran Queen mendapat julukan Sang Wabah. Zoro terkejut melihat para samurai yang tertembak oleh Queen berubah menjadi monster. Sedangkan X-Drake sudah tahu tentang hal tersebut. Sepertinya di sini akan ada peran penting dari Zoro. Para samurai yang terkena virus dari Queen itu berubah menjadi monster. Virus ini seperti sebuah kutukan yang membuat manusia berubah menjadi iblis, karena dari namanya pun peluru Excite Iblis S. Mungkin Zoro akan mulai menggunakan teknik yang sudah lama tidak dia gunakan, yaitu Ashura. Dan jika Zoro menebas para samurai itu menggunakan Ashura, mungkin mereka akan kembali sadar meskipun tubuh mereka akan terkena luka tebasan. Nah, setelah itu, barulah Chopper bisa mengobati mereka karena kondisi mereka sudah tidak mengamuk lagi. Sementara itu, Luffy dan Sanji telah berada di lantai B1. Rupanya, istana Kaido memiliki 7 tingkat. B1 masih sangat jauh dari atap istana, maka dibutuhkan waktu dan usaha keras bagi Luffy untuk bisa ke sana. Luffy ingin melawan musuh-musuh di depannya yang terus bertambah, tapi Sanji memarahinya karena Luffy harus menyimpan tenaga untuk melawan Kaido nanti. Sanji bilang dia bisa mengalahkan musuh hanya dalam waktu 10 detik. Sedangkan Luffy mau lebih cepat dari itu, sehingga dia dan Sanji pun berdebat. Sementara mereka berdua adu mulut, Jinbei muncul dan dengan segera mengalahkan musuh yang ada di sana. Sanji sempat emosi karena Jinbei yang datang membuat Sanji tidak bisa beraksi. Setelah itu, Jinbei bilang bahwa Luffy harus cepat karena di atap istana, para sarung pedang merah sedang bertarung habis-habisan. Jinbei dan Sanji terus membukakan jalan bagi Luffy, tapi tetap terkadang Luffy pun harus bertarung karena jumlah musuh yang begitu banyak. Cerita beralih ke tempat di mana Yamato, Shinobu, dan Momo sedang berada dan tanpa disadari ada kucing hitam yang memantau mereka.
Kucing hitam itu memiliki kertas dengan gambar simbol seperti yang ada di dada Wushu. Apa yang dilihat kucing hitam itu rupanya bisa dilihat juga oleh Bao Huang. Bao Huang pun jadi tahu ke arah mana Yamato, Shinobu, dan Momo sedang bergerak. Setelah itu, Bao Huang melapor kepada King. King segera berbicara melalui Denden Mushi agar didengar oleh para kru bajak laut hewan buas. King bilang jumlah musuh sekitar 5.400 orang, di mana kebanyakan dari mereka adalah para samurai pendukung Kozuki Oden. King mengatakan bahwa peristiwa ini adalah percobaan keluarga Kozuki untuk bangkit dan mereka bermaksud menjadikan Kozuki Momonosuke sebagai shogun yang baru. Jadi, King memberi perintah agar bajak laut hewan buas memprioritaskan untuk menargetkan Momo, karena jika Momo terbunuh, maka para samurai akan kehilangan harapan. King juga menyinggung soal bajak laut, di mana dia menyadari bahwa para bajak laut ini tidak biasa. Dengan kata lain, mereka cukup berbahaya. Sekali lagi, kita melihat kualitas King sebagai komandan hebat. Dia bisa memahami situasi dengan cepat dan memberi perintah yang sangat tepat. Dia memang sangat pantas menjadi tangan kanan Kaido. Karena keberadaan dan pergerakan dari Yamato, Shinobu, dan Momo sudah diketahui, tidak sulit bagi kru bajak laut hewan buas untuk menemukan mereka. Sasaki memimpin beberapa pasukan yang dia perintahkan untuk menembak ke arah 3 orang itu, sehingga ledakan besar pun terjadi. Usai ledakan terjadi, tembakan panah menyusul ke arah Momo, tapi Shinobu pasang badan untuk melindungi bocah itu. Melihat Shinobu dan Momo telah terjatuh, salah seorang kru bajak laut hewan buas mencoba menyerang mereka dengan kapak besar. Tapi dengan cepat Yamato menyerang pengguna kapak itu sehingga Shinobu dan Momo pun baik-baik saja. Untung di situ ada Yamato, sehingga mereka pun bisa selamat. Meski begitu, keadaan masih sulit karena kru bajak laut hewan buas yang ada di sana cukup banyak. Ditambah lagi, ada Sasaki sebagai Tobiroppo. Melihat keadaan di sana, sangat memungkinkan setelah ini Yamato akan bertarung melawan Sasaki. Sementara itu, di atap istana pertarungan panas masih berlangsung. Walau dalam chapter sebelumnya Kaido berhasil diserang oleh sarung pedang merah, tapi Kaido tidak kalah. Dia sempat terlihat jatuh, tapi bisa kembali bangkit dengan mudah. Meski sarung pedang merah berisi samurai-samurai hebat, tapi bagi Kaido mereka tetap bukan Kozuki Oden. Tidak ada samurai yang sehebat Oden, jadi Kaido tidak perlu takut kalah saat menghadapi para bawahan Oden. Kaido menggunakan suatu kemampuan unik di mana dia bisa mengeluarkan tebasan angin dari teriakannya. Kiku pun terkena tebasan angin itu sehingga tangan kirinya putus. Sarung pedang merah hanya unggul sementara dan sekarang giliran Kaido membalikan keadaan. Kualitas kekuatan Yonko memang tidak bisa diremehkan. Walau bisa memberi perlawanan, tapi sarung pedang merah tidak akan mampu mengalahkan Kaido. Luffy harus cepat datang ke atap istana, karena bila waktu kedatangannya terlalu lama, Kaido bisa mencederai semua sarung pedang merah dengan kekuatannya itu. Sepertinya chapter ke depan akan seperti ini. Amukan Kaido akan membuat sarung pedang merah tumbang satu persatu. Kali ini, Kiku kehilangan lengan dan akan sangat beresiko jika dia memaksakan diri untuk tetap melawan Kaido. Mode sulong Inuarashi dan Nekomamushi juga akan segera berakhir, sehingga mereka berdua akan segera melemah. Sarung pedang merah yang lain akan terus berjuang sekuat tenaga, dan pada saat Kaido hendak melancarkan serangan penghabisan, barulah saat itu Luffy datang dan langsung menghajar Kaido. Nah itu tadi teori dan review tentang One Piece chapter 993. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.